Halo semua, selamat datang kembali di channel Dangdut25. Dan di video kali ini kita akan mengulas sebuah alur cerita film asal Filipina yang berjudul Tayuan, rilis 2023. So, nggak usah lama-lama, kita langsung ke alur filmnya aja. Morning. Pero day, Max. Kit ha? Inggit ka lang. Film berawal dari sekelompok remaja yang sedang berlatih menari untuk acara pentas seni di sekolahan mereka. Tetapi ternyata di belakang panggung ada sepasang murid bernama Ella dan Harold yang sedang asik mengadu jigong cuy. Dan saat lagi anget-angetnya, tiba-tiba ada yang membuka tirai dan ngegepin mereka. Yang ternyata itu adalah pacarnya Harold. Harold yang lebih memilih pacarnya, ia pun langsung mengejar dan meninggalkan Ella begitu saja. Adegan berlanjut ke beberapa tahun kemudian. Sekarang Ella sudah menjadi anak dewasa yang semakin gurih cuy. Dia juga sekarang menjadi wanita sukses dan mapan, bekerja di bidang organizer bersama partnernya yang seorang wanita jadi-jadian bernama Max. Saat ini Ella sedang mendapat klien untuk acara ulang tahun di sebuah restoran. Namun ketika acara akan segera dimulai, mendadak ada request tambahan dari kliennya untuk menambahkan kelinci-kelinci di pesta itu. Tak lama kemudian datanglah seorang mas-mas ganteng bernama Ken untuk mengantar kelinci pesanan dari Ella. Tentunya Ella yang seorang jomblo akut yang lama nggak dibelai ini pun langsung terpesona dengan pria itu. Singkat cerita, setelah acara selesai, klien pun merasa puas dengan kinerja Ella dan Max. Dan mereka mendapat bonus bayaran untuk request tambahan kelinci. Di situ juga Ella bercerita kepada Max kalau ia baru saja bertemu pria tampan penjual kelinci. Max pun menyuruh untuk memperkenalkan kepadanya. Singkatnya Ella dan Ken bertemu. Setelah mengobrol sebentar, tanpa panjang lebar mereka pun langsung bermain senam maju mundur cuy. Tetapi sepertinya Ella tidak merasa puas dengan permainan itu, tapi malah ngerasa ada yang aneh gitu. Setelah selesai, Ella bercerita kepada Max soal Ken. Ternyata permainan Ken terlalu kasar dan egois, tidak membuat Ella merasa nyaman dan puas. Akhirnya dia pun memutuskan untuk tidak menemui Ken lagi. Saat Ella sedang tidur, tiba-tiba HP-nya pun berbunyi dan ia terbangun yang ternyata itu telepon dari Max. Mereka sudah ada janji untuk ketemuan. Ella pun segera bersiap-siap. Berhubung mobil Ella sedang diperbaiki, dia memutuskan naik bis ke tempat pertemuan mereka. Setelah naik dan berada di dalam bis, Ella bertemu kenaik bis bernama Rico. Dia langsung terpesona dengan pria tampan itu. Saat berdekatan dengan Rico, Ella merasa nyaman dan puas walaupun cuma mencium aroma keringat dari Rico. Saat turun dari bis, terlihat Ella merasa bahagia gitu cuy. Kemudian Ella bercerita kepada Max kalau dirinya telah menemukan pria idaman yang dapat membuat roti sobeknya mengeluarkan lahar. Sepertinya Ella kelepek-kelepek banget sama pria itu. Dia juga memutuskan untuk mencari lagi kondektur bis itu lalu menaiki bis yang sama. Tapi setelah di dalam, ternyata kondekturnya orang lain, bukan pria yang ia cari. Di sisi lain, Rico baru aja sampai di rumahnya. Ternyata dia sudah mempunyai anak dan istri yang bernama Bing. Pernikahan mereka belum resmi secara hukum, cuma nikah siri gitu. Terlihat Rico dan istrinya kurang harmonis. Istrinya selalu marah-marah dan menagih janji acara pernikahan yang mewah dan mahal. Tentunya Rico jelas tidak mampu karena kerjaannya hanya sebagai kernet bis. Pwede naman. Sa huwes. Naipakilala mo ako sa madla ng maayos bilang asawa mo. Saat mereka lagi cekcok, datanglah sepupunya Rico yang bernama Nigel. Dia membawakan masakan dari ibunya dan sebuah boneka untuk anaknya Rico. Saat malam harinya, Rico yang udah gak tahan, ia pun segera meminta ke istrinya. Tapi Bing lagi gak mood. Rico pun sedikit memaksa, dan Bing pun berkata agar melakukannya dengan cepat. Permainan itu pun berlangsung dengan tidak nikmat. Besoknya Rico sudah kembali bekerja. Kemudian Ella menaiki bis yang sama dengan Rico. Mereka pun bertemu dan tanpa basa-basi Ella langsung memainkan jari jemarinya merayap piknik kemana-mana.
Rico yang pasrah cuma diem aja dan menikmati sambil membalas main jari kepada Ella sampai membuatnya puas. Setelah itu, saat Rico berada di garasi, dia terlihat sedang mencium jarinya sambil senyum-senyum seorang diri. Tampaknya bau gua lembab Ella masih menempel di jarinya. Lalu datanglah bosnya Rico dan mengajaknya mengobrol. Rico meminta pinjaman uang untuk membelikan cincin untuk istrinya. Tapi si bos lagi bokeh dan menjanjikan akhir bulan. Rico pun pulang ke rumahnya dengan tangan hampa. Di situ Bing langsung menagih cincinnya, tetapi Rico akan membelikannya di akhir bulan. Istrinya pun langsung marah-marah di depan anaknya. Rico yang lagi paleng langsung pergi gitu aja. Gusto mo mawala ako, ha? Gusto ko lang bawiin kung anong nawala sa akin. Nagpapakamatay na ako, kakakayod! Saat Rico sedang minum bersama teman-temannya, tiba-tiba datanglah Ella menghampiri Rico, cuy. Rico yang kaget dan tidak menyangka kalau Ella sampai segitunya mau menemui seorang kondektur. Rico menjelaskan kalau dia hanya orang biasa yang tidak mampu memberikan sesuatu kepada Ella. Tetapi Ella tidak mempermasalahkan itu. Dia hanya ingin Rico memuaskannya saja. Dan tidak berselang lama, adu ala teknisi pun terjadi lagi, cuy. Sekarang Rico dan Ella semakin dekat. Walaupun Rico sudah berterus terang kalau ia sudah memiliki istri dan anak, tetapi Ella tidak peduli, cuy. Yang dia inginkan hanyalah kepuasan. Hari-hari yang mereka lalui bersama pun dipenuhi dengan berhubungan romantis dan bergoyang maju mundur, tidak mengenal waktu dan tempat. Singkat cerita, saat Rico ingin bertemu dan sudah janjian dengan Ella, tiba-tiba ada telepon dari Nigel. Nigel memberitahu kalau istrinya mendapatkan perawatan darurat. Mendengar hal itu, Rico segera pergi. Di sisi lain, Ella yang sedang menunggu kedatangan Rico dan sudah kelelahan, tetapi Rico tidak kunjung datang. Dia pun memutuskan untuk pulang ke rumah. Saat Rico sudah tiba di rumah, di sana ada Nigel dan memberitahunya kalau Bing mengalami pendarahan, tetapi kandungannya dalam keadaan sehat. Mendengar hal itu, Rico langsung kaget. Dia tidak tahu kalau istrinya lagi hamil. Saat menemui istrinya, Bing terlihat tidak senang dengan kehadiran bayi itu. Tapi Rico dengan tegas akan bertanggung jawab dan siap membesarkan bayi itu. Di keesokan harinya, Ella mendatangi garasi bis tempat kerja Rico. Dia ingin menemuinya, tapi di sana hanya ada temannya saja. Dan berkata kalau Rico sedang mengambil cuti karena istrinya sedang hamil. Mendengar hal itu, Ella tampak kecewa. Beberapa hari kemudian, tiba-tiba Rico menemui Ella di rumahnya. Rico ke situ hanya ingin mengembalikan semua barang pemberian dari Ella dan meminta hubungan mereka segera diakhiri. Keinginan Rico itu pun tentunya membuat Ella kecewa dan marah. Buti pa sila. Ella, hindi ko alam kung paano nangyari. As if wala kang say o kinalaman sa mga nangyayari sa'yo. Saat Rico kembali ke rumahnya, dia menangkap basah istrinya yang sedang asik bergoyang maju mundur dengan Nigel, coy. Rico yang melihatnya pun tampak kecewa dan sangat marah. Anak yang dikandungnya juga ternyata benih dari Nigel. Mendengar hal itu, Rico tambah marah sejadi-jadinya. Rico yang bersedih memutuskan pergi dan meninggalkan istrinya. Kemudian dia kembali ke tempat kerjanya, sedangkan Ella masih belum terima ditinggal oleh Rico. Dia masih selalu ingat hari-hari yang sudah mereka lalui bersama. Dia sudah benar-benar jatuh cinta kepada Rico. Beberapa bulan kemudian, saat Ella mengerjakan sebuah proyek dekorasi, dia bertemu kembali dengan Harold. Mereka berdua pun mengobrol sebentar. Harold bercerita kalau sudah menikah dan mempunyai anak. Ella yang sudah melupakan masa lalu pun tampak biasa saja mendengar itu. Saat Ella akan pulang ke rumahnya, dia lupa kalau tidak membawa mobilnya karena sedang diservis. Ella pun memutuskan akan naik bis. Saat sedang menunggu bis datang, tiba-tiba datanglah Rico dan dia segera meminta maaf ke Ella. Selama 4 bulan ini dia menunggu Ella berharap bertemu di jalan karena dia tidak mempunyai keberanian untuk datang ke rumah Ella. Rico juga bilang kalau dia sudah cerai sama istrinya. Ia sangat merindukan Ella, berharap hubungan mereka bisa kembali lagi. Tetapi Ella menolak untuk balikan. Saat mereka berdua akan pergi berpisah, tapi akhirnya mereka balik lagi. Dan film ini pun selesai. Oke, itu dia tadi alur cerita film pemersatu bapak-bapak kompleks yang berjudul Taiwan.
Semoga kalian terhibur. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Akhirnya gue Livian sebagai narator pamit undur diri. See you on the next video and bye-bye.